ternyata Firaun tunduk dengan istrinya sendiri. Jadi kalau ada orang zaman sekarang yang tak tunduk dengan istrinya, berarti lebih gawat dari Firaun tadi. Ini Firaun itu ketika dirayu oleh istrinya, istri Firaun itu ngikut. Padahal kita tahu Firaun itu sangat kejam. Tema yang kita bahas pada malam ini ialah Al-Qasasu fil Quran. Kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah ini apabila tidak dibaca tafsirnya, maka kita tidak mengetahui bahwasanya kisah tersebut, ayat tersebut bercerita tentang suatu yang banyak faedah dan hikmah yang dapat kita ambil, yaitu kisah yang terdapat di surat At-Tahrim ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Dia berkata, dia di sini adalah perempuan. Dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga dan selamatkan aku dari Fir'aun beserta amal perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Itu terjemahannya Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau kita baca terjemahan sepintas, maka kita tak tahu sebenarnya siapa yang berkata di sini dan mengapa dia meminta dibangunkan di surga, dibangunkan rumah di surga. Bagaimana alur ceritanya dan apa yang terjadi saat itu sehingga Allah turunkan ayat ini. Perempuan ini adalah perempuan yang sangat berjasa kepada Nabi Musa alaihi salam. Perempuan itu bukan ibundanya, bukan pula kakaknya, bukan keluarganya, tetapi orang asing yang tak kenal mengenal dengan Nabi Musa alaihi salam. Perempuan itu bernama binti Muzahim. Ada yang pernah dengar binti Muzahim? Kita menyebutnya dengan Asiyah binti Muzahim. Siapa Asiyah binti Muzahim ini? Asiyah binti Muzahim bernama Asiyah binti Muzahim bin Ubaid bin Diyar bin Al-Walid. Siapa Al-Walid? Al-Walid adalah seorang tokoh besar yang saat itu menjabat sebagai qadi. Qadi artinya orang yang menetapkan hukum, orang saleh. Sebelum Nabi Musa diangkat menjadi nabi, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Asiyah ini adalah keturunan orang besar, keturunan para ulama, keturunan qadi yang diminta pendapatnya di saat itu. Sayangnya Asiyah ini hidup di zaman di mana saat itu yang berkuasa di Mesir adalah Fir'aun. Asiyah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Qabus bin Mus'ab bin Muawiyah. Siapa Qabus bin Mus'ab bin Muawiyah ini? Dia adalah salah satu Fir'aun di Mesir. Fir'aun itu artinya raja. Kalau orang Mesir yang menjadi raja disebut Fir'aun. Itu orang Mesir asli, KTP-nya Mesir. Tapi kalau bukan orang Mesir yang menjadi raja, tidak disebut Fir'aun, disebut dengan Malikul Aziz, yaitu ketika suami Zulaikha menjadi raja tidak disebut Fir'aun, tetapi disebut dengan Malikul Aziz. Setiap negara itu punya gelar masing-masing. Ada Kisra, ada Kaisar dan lain sebagainya. Lalu setelah suami Asiyah ini meninggal, yang bernama Qabus tadi, kemudian dia dinikahi lagi oleh Fir'aun selanjutnya yang bernama Mus'ab bin Al-Walid. Siapa Mus'ab bin Al-Walid?
dialah yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang kita sebut dengan Ramses II. Ramses I, Ramses II, Ramses III. Ramses itu gelar juga. Nama aslinya kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir adalah Al-Walid bin Mus'ab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat diceritakan Fir'aun ini tidak punya anak laki-laki, semua anaknya perempuan. Maka sampai suatu ketika Fir'aun dan Asia duduk di pinggir sungai Nil di depan istananya, lalu kemudian hanyutlah tabut. Tabut itu peti yang panjangnya lebih kurang 1,5 meter, lebarnya 1 meter. Lalu kemudian saat Asia itu melihat peti itu hanyut, yaitu tersandar di salah satu pohon yang berada di pinggir sungai Nil, lalu Asia minta kepada ajudannya untuk mengambil peti tersebut. Mana tahu peti itu ada sesuatu yang berharga untuk dia. Lalu kemudian diambillah peti itu dan dibawa oleh ajudannya, ditengokkan kepada Asia dan Fir'aun. Saat Asia melihat, tampaklah oleh dia bahwasanya isi peti itu anak laki-laki. Maka saat itu Asia ingin sekali mengadopsi anak ini sebagai anak angkatnya. Cuma masalahnya saat itu tukang sihir Fir'aun berfatwa. Apa fatwanya? Siapapun anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel wajib dibunuh. Di Mesir itu ada 2 bangsa. Ada sama namanya Bani Israel, yang satu lagi namanya bangsa Kipti. Nah, Fir'aun ini dari bangsa Kipti. Orang-orang Kipti ini harus dilestarikan, tak boleh diganggu. Kalau keturunan Bani Israel, karena dari mereka itu banyak yang menjadi raja, banyak pula yang menjadi nabi, maka Fir'aun itu memerintahkan kepada ajudannya untuk dihabisi segala anak ini. Tapi itulah skenario Allah. Ketika Asia tadi menengok anak ini, langsung jatuh hatinya. Maka Allah katakan, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Kami limpahkan kasih sayangku kepadamu wahai Musa kecil dari istri Asia binti Muzahim, agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Ditengok oleh Fir'aun tadi, ini bukan orang Kipti. Karena Fir'aun itu bisa membedakan mana bangsa Kipti, mana yang tidak. Macam kita juga, mana orang Melayu, mana orang Batak, mana orang Bugis. Kan ada nampak sikit perawakannya Bapak Ibu. Mana orang pesisir, mana orang pegunungan, nampak perawakannya. Nah, Fir'aun itu mengenali itu. Maka kata Asia, wahai suamiku, jangan engkau bunuh anak ini. La taqtuluhu asa ay yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Jangan engkau bunuh wahai suamiku, bisa jadi nanti ini anak menjadi penggantimu. Kira-kira Fir'aun itu ngikut atau tidak Bapak Ibu? Ternyata Fir'aun tunduk dengan istrinya sendiri. Jadi kalau ada orang zaman sekarang yang tak tunduk dengan istrinya, berarti lebih gawat dari Fir'aun tadi. Ini Fir'aun itu ketika dirayu oleh istrinya, Fir'aun itu ngikut. Padahal kita tahu Fir'aun itu sangat kejam. Tapi ketika berhubungan dengan perempuan, rupanya tunduk juga ini Fir'aun. Maknanya kalau ada zaman sekarang laki-laki yang tunduk dengan perempuan, sama dengan dalam hal ini saja, tunduk dia. Karena Fir'aun itu penyayang dengan istri, tak mau dia untuk menyakiti istrinya. Apapun keinginan istrinya dituruti. Lalu kemudian enggak apa-apa kata Fir'aun, tapi anak ini kalau kita asuh, siapa nanti yang akan menyusui? Di istana siapa yang akan kita cari perempuan untuk menyusui? Kata Asia, kita tengok nanti dayang-dayang kita ini, siapa di antara mereka yang mau, kita kasih upah yang banyak. Lalu kemudian Bapak Ibu, ternyata tak satu pun wanita-wanita istana itu yang mau menyusuinya. Setelah itu datanglah kakaknya Musa yang bernama Maryam. Bapak Ibu tengok nanti surah Al-Qasas, tengok ceritanya di situ. Wa haramna alaihil maradi'a. Kami haramkan Musa itu menyusu ke semua perempuan yang berada di istana. Qalat hal adullukum. Maukah aku tunjukkan, kata
kakaknya Musa alaihissalam, ala ahli baitin yakfulunahu, pada suatu keluarga yang akan menyusuinya, yang akan mengasuhnya. Wa ana lakum nasihun, dan saya adalah menjadi penasihat bagi kalian. Saat itu Asiyah pun ikut dengan arahan Maryam, kakaknya Nabi Musa alaihissalam. Tapi ada perjanjian, sampai nanti 2 tahun ini anak mesti dikembalikan lagi ke istana. Deal lah saat itu. Kemudian diambil lagi oleh ibunya Musa itu, Musa kecil tadi, lalu kemudian diasuhnya selama 2 tahun. Sesampai 2 tahun diasuh, ini anak mesti dikembalikan lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, saat Musa itu sampai di istana, maka seluruh penghuni istana itu bergembira ria. Bahkan anak itu digilir, ditahniah kalau bahasa kitanya, diberi keselamatan dari satu orang ke orang yang lain, sampai di tangan Fir'aun. Ini petakanya. Musa itu mengulurkan tangannya, menarik jenggot Fir'aun. Tersungkur Fir'aun saat itu. Karena Fir'aun itu ada sedikit jenggotnya Pak, segini. Kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir, tengok patung Fir'aun, segini jenggotnya. Ditarik oleh Musa ini, tersungkurlah. Maka saat itu Fir'aun mulai murka kembali. Apa kata dia? Wahai Asiyah, ini anak pasti bawa petaka untuk saya. Lagi-lagi dirayu oleh istrinya tadi. Jangan bang, itu anak-anak. Jangan samakan dengan orang dewasa, dia belum berfikir. Jangan engkau sakiti anak ini, jangan engkau bunuh. Inilah nanti yang akan menjadi penyejuk hatiku. Wa qalat imra'atu fir'aun qurratu ainil li walak. Ini anak nanti menjadi penyejuk hatiku dan penyejuk hatimu juga, kata Asiyah binti Muzahim. Apa kata Fir'aun? Qurratu ainul laki wa laysa li. Itu anak hanya menjadi penyejuk untukmu, tidak untukku. Dirayu lagi oleh istrinya tadi. Begini sajalah, kita ambil tamarah dan kita ambil jamarah. Tamarah kurma, jamarah bara api. Kita sodorkan nanti ke anak ini. Andai dia mengambil kurma ini, maka silakan abang buat apa saja kepada anak ini. Tapi kalau dia ambilnya nanti bara api ini pertanda bahwasanya anak ini belum punya akal. Lalu kemudian Fir'aun pun menyuguhkan 2 benda tadi. Yang satu tamar, kurma, yang satu lagi jamarah, bara api. Saat Musa kecil itu merangkak kedua mangkok tadi Bapak Ibu, Nabi Musa awalnya hendak mengambil kurma tadi. Saat itulah datang Jibril alaihissalam, kemudian membelokkan tangan Musa, dan akhirnya Musa kecil mengambil bara api. Akhirnya Musa kecil itu cadel sejak memakan bara api tersebut. Maka nanti ketika berhadapan dengan Fir'aun setelah diangkat menjadi nabi, doa yang dipakai, yang dipanjatkan oleh Musa adalah Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul, dan lepaskanlah ikatan dari lidahku ini, yafqahu qawli, agar orang mudah memahami ucapanku. Ini kata para ulama, kalau kita ingin tampil di forum dan terasa gugup grogi dalam menyampaikan materi, maka salah satu usaha kita adalah dengan membaca doa ini. Doa ini terdapat di dalam surat Toha. Rabbisrahli sadri, ya Allah Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskanlah kekakuan, beratnya lidahku dalam mengucapkan segala sesuatu, yafqahu qawli, agar orang yang mendengarkan ucapanku mudah untuk memahaminya. Waja'al waziran akhri, jadikanlah Harun ini. Siapa pula Harun ini? Harun ini nabi, kita kenal sebagai nabi. Tapi sebenarnya Harun ini siapa? Nabi Harun itu adalah sepupu daripada Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya saat itu selamatlah Musa kecil dari pembunuhan tahap kedua dari Fir'aun laknatullah alaih. Kaum muslimin Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian Musa pun tumbuh dewasa di istana, sampailah tragedi bahwasanya terjadi cekcok antara algojonya Musa dengan bangsa Bani Israel yang dibudak oleh Fir'aun saat itu. Kemudian Musa ini karena dia tahu dari bangsa Bani Israel, akhirnya dibelanya si budak tadi, dan akhirnya dia meninju algojo tadi, sekali tinju langsung mati.
Karena Musa ini kalau dia meninju langsung mati orang dibuatnya. Fawakaza alai, langsung dipukul langsung mati. Saat itu sampailah berita ke telinga Firaun bahwasanya Musa telah membunuh salah seorang dari algojo Firaun tersebut. Akhirnya Musa itu lari. Saat itu muncul Musa yang kedua. Siapa Musa yang kedua? Saat itu ada dua Musa Bapak Ibu. Yang satu Nabi Musa alaihissalam yang lari ke Palestina, yang satu lagi Musa juga namanya yang bersama dengan Firaun. Musa yang kedua ini disebut dengan As-Samiri. Ini lain ceritanya. Tapi namanya Musa juga. Ujungnya beda, nama ayahnya beda. Nah, Nabi Musa alaihissalam tadi lari ke Palestina, ke Madian, singkat cerita menikah dengan anak Nabi Shu'aib alaihissalam, kembali lagi menemui Firaun. Maka saat itu Nabi Musa mendakwahkan agama Islam kepada Firaun. Disitulah Firaun itu murka kepada Musa tadi. Disebutlah kebaikan-kebaikannya. Wahai Musa, dulu engkau tinggal di istana ini, dulu engkau makan dari makananku, engkau besar di bawah pengawasanku, mengapa engkau berbalik? Kata Musa, saya tak berbalik. Saya hanya mengajak engkau untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Engkau menjadi raja, silakan menjadi raja, tak diusik. Tapi engkau mesti menggagalkan, mesti meralat ucapanmu, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Itu saja. Rupanya Firaun itu semakin murka. Akhirnya, wahai Musa, jika engkau Nabi, tunjukkan mukjizatmu. Singkat cerita, baik, besok akan kita tunjukkan. Dikumpulkanlah oleh Firaun tadi tukang sihir yang berada di negeri Mesir dan adu tanding sihir. Nah, saat itulah Bapak Ibu yang berbahagia, Asiyah binti Muzahim itu mulai beriman. Karena ketika Firaun jadi raja, semua orang mesti meninggalkan keimanan tauhid. Ketika dia melihat ini mukjizat, ini sihir, ini kebenaran, ini kebatilan, maka saat itu Asiyah binti Muzahim beriman kepada Allah. Tapi secara diam-diam, dia takut dengan suaminya. Saat bersamaan beriman pula tukang sisirnya, anak Firaun yang bernama Masitoh. Dari mana ketahuannya keimanan Masitoh ini? Suatu kali Masitoh itu menyisir rambut anak Firaun, terjatuh sisirnya. Saat dia mengambil sisir itu, Bismillahirrahmanirrahim, didengar oleh anak Firaun, apakah ada Tuhan selain Tuhan ayahku? Maka Masitoh menjawab, ya, Rabbi, Tuhanku, Rabbu abuka, dan Tuhan bapakmu, wa Rabbul alamin, Tuhan alam semesta ini, huwallah, adalah Allah. Kalau begitu engkau tidak mengakui ayahku sebagai Tuhan? Kata Masitoh, ya, engkau akan aku laporkan saja. Ternyata kalau iman itu sudah masuk dalam sanubari seseorang, tak ada rasa takut lagi Bapak Ibu. Padahal Masitoh itu tinggal di istana. Dia tahu kekejaman Firaun berkaitan dengan ketuhanan. Tapi Masitoh katakan, silakan. Besoknya Masitoh itu dipanggil. Wahai Masitoh, ya, engkau tidak beriman kepadaku? Tidak mengakui aku sebagai Tuhan? Ya. Mengapa? Sejak aku melihat mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Kalau begitu engkau akan aku siksa. Kata Masitoh, tak ada masalah, tak takut saya, kata dia. Kemudian dipanggillah anaknya, 5 orang anaknya. Kemudian disuruh anaknya itu melompat ke kancah yang sudah disiapkan oleh Firaun. Dibuatnya kancah besar, dipanaskannya minyak. Kalau tak mau beriman atau meralat ucapannya, akan dimasukkan ke kancah tadi. Rupanya tak satu pun dari anak-anak Masitoh ini yang kufur dari keimanan yang telah diimaninya saat itu Bapak Ibu. Sampai terakhir Masitoh itu akan lompat, anak yang digendongnya berbicara, wahai ibuku, jangan engkau ragu, jangan engkau takut. Karena sebelumnya Masitoh itu sempat ragu, jangan-jangan gara-gara saya yang mempertahankan keimanan, anak saya ikut juga merasakan penderitaan yang pedih ini. Maka saat itu Allah beri kuasa, berbicaralah anaknya Masitoh ini untuk meneguhkan hati ibunya tadi. Masuklah ke dalam kancah besar tadi seluruh anak Masitoh dan Masitohnya. Setelah itu sampailah kabar ke telinga Asiyah tadi. Apa yang terjadi? Dimarahinya Firaun ini. Jadi bagak rupanya Asiyah ini. Walaupun Firaun itu kejam, dimarahinya. Kenapa engkau bunuh saudaraku seiman? Saat itulah Firaun itu mulai murka. Kalau yang lain bolehlah negosiasi, tapi kalau sudah berkaitan dengan penyembahan tak boleh. Ditanya, engkau juga beriman seperti berimannya Masitoh?
Ya, saya sudah juga beriman seperti berimannya Mas Ito. Kalau begitu, engkau juga akan mendapatkan azab yang pedih. Saat itu, Fir'aun belum mengeksekusi Asiyah binti Muzahim. Rapat dulu dia Bapak Ibu. Dikumpulkannya pemuka-pemuka besar yang berada di istana dan ditanyanya, "Mata kuluna fi Asiyah binti Muzahim?" Kata Fir'aun, "Apa pendapat kalian tentang Asiyah binti Muzahim ini?" Maka kata mereka, tukang sihirnya itu, "Asnau alaiha," mereka pujilah Asiyah ini, dia orang baik, dia orang yang begini taat dan sebagainya. Kata Fir'aun, "Hiya ta'budu ilahan ghairi." Sekarang dia sudah menyembah Tuhan selain aku, kata Fir'aun. Maka kata tukang sihirnya tadi, "Idzan uqtulha," jadi bunuhlah dia. Jadi Fir'aun itu melakukan perbuatan yang sadis tadi berkat dari fatwa-fatwanya orang terdekat Fir'aun. Tak serta-merta Fir'aun itu melakukannya. Ada pembisik yang terlebih dahulu. Setelah pembisiknya itu kompak dan satu suara, barulah Fir'aun itu mengeksekusinya. Besok harinya diikatlah ini Asiyah, dipajang di terik panas matahari. Maka saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan rumahnya di surga. Inilah ayat tadi. Jadi ayat yang kita baca di awal, saat rohnya itu akan dicabut, ditampakkan, divisualkan semua yang akan dilaluinya setelah meninggal. Dan semua manusia itu begitu Bapak Ibu. Kita kalau meninggal nanti, di detik-detik sakratul maut kita, apa yang kita buat itu ditayang ulang. Ada yang tayangnya panjang, ada yang tayangnya pendek, bergantung orangnya. Yang ditayang itu apa? Sesuai dengan yang dilakukannya. Kebaikan yang dia buat, kebaikan yang muncul. Keburukan yang dibuat, keburukan yang muncul. Karena tubuh kita ini merekam apa yang kita buat dalam kehidupan kita ini. Kalau kita pejam mata kita hari ini, sekarang ini, dan dari tadi pagi Bapak Ibu baca Al-Quran, yang terlintas di sini pasti bacaan Al-Quran. Tapi kalau yang lain, yang diputar, yang dibaca hari-hari itu bukan Al-Quran, bukan kebaikan, maka yang terlintas pun di sini itu juga. Maka Asiyah binti Muzahim tadi, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bangunkanlah di sisimu untukku sebuah rumah di surga dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya." Maka ketika Fir'aun semakin keras menyiksa Asiyah ini, Asiyah itu ternyata tertawa, tersenyum dia. Maka apa kata Fir'aun? "Unzur ila hadhil jununah." Tengok kepada perempuan yang gila ini. Semakin keras disiksa, semakin tersenyum, semakin tertawa. Maka kata para ulama, begitulah Asiyah. Asiyah tidak merasakan sakit saat disiksa terus-menerus oleh Fir'aun tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah dari kisah ini? Yang pertama adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Katsura minar rijali," banyak dari kalangan laki-laki itu, minal akmal, orang-orang yang sempurna. Tetapi dari kalangan perempuan cuma 4 saja orang yang sempurna. Asiyah binti Muzahim, Maryam binti Imran, Fatimah binti Muhammad, Khadijah binti Khuwailid. Mereka ini adalah wanita-wanita yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, setelah iman itu masuk ke dalam sanubari seseorang, segala kemewahan dunia itu mau ia korbankan. Padahal Asiyah itu hidup di istana, segala kebutuhannya dicukupi, dihormati, dilayani. Tapi hanya keimanan yang sudah masuk ke dalam sanubarinya, ditinggalkan itu semua untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka oleh karena itu, ini sudah di akhir Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini dapat membimbing kita, sehingga kita istiqomah nantinya setelah kita meninggalkan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.